Allah telah memanggil kita semua berkumpul di sini pada pagi ini, supaya kita dapat berseru kepada Tuhan dengan berkata-kata, "Sidingkanlah telingamu, ya Tuhan, dan dengarkanlah aku. Selamatkanlah hamba-Mu yang berharap kepadamu. Kasihanilah aku, ya Tuhan, kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari ini." Saudara dan saudari sekalian, marilah kita semua bangkit berdiri dan memulaikan perayaan Misa Kudus kita dengan menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan lagu pembukaan kita, Mama Rayo Opu Kinorhinda. Marilah mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghadap kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah
kehidupan sejati. Engkau telah menyampaikan undanganmu kepada semua bangsa. Bagi mereka kau siapkan perjamuan roti dan api, berkat perjalanan dan pemberian hidup kekal. Berilah kami iman untuk menanti panggilan-Mu. Ajarilah kami bagaimana di dalam Eucharistik ini Engkau memberikan hidup-Mu sendiri. Maka hidup kami selamanya akan merupakan medan pujian untuk kemuliaan nama. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan bersabda dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah untuk selama-lamanya. Amin. Bacaan dari Kitab Amsal. Sang hikmat telah mendirikan rumah, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, mereka berkata, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara-saudara, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi berusahalah mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kepada Allah dan Bapa kita, ucapkanlah selalu syukur atas segala sesuatu dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bye.
Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, dia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi saudara-saudari dan selamat datang untuk mengadakan perayaan Misa Kudus pada hari ini. Jika kita tinjau hari ini ataupun minggu ini, kita merayakan 4 dalam 1. 4, di mana 4? Yang pertama, kita merayakan lawatan pastoral Bapak Uskup Agung ke paroki ini. Memang semalam sudah sampai, ada masyarakat dengan semua adik-adik FPP. Yang kedua, hari ini juga kita merayakan Hari Paroki St. Pius X yang ke-68. Yang ketiga, di antara kita ini kita mempunyai seramai 87 saudara dan saudari kita akan menyambut sakramen penguatan. Yang keempat, minggu ini kita merayakan minggu biasa yang ke-20. 4 ini jika ditanya yang mana satu yang paling penting? Lawatan Bapak Uskup, Hari Paroki, sakramen penguatan, dan minggu biasa yang ke-20. Yang mana satu yang paling penting? Untuk semua calon-calon penguatan, kalau salah tidak boleh menerima. Saya harap semua kita akan menjawab minggu biasa yang ke-20, di mana kita merayakan Misa Kudus. Sebab tanpa perayaan ini, semua perayaan yang lain tidak ada artinya. Kalau tidak ada ini, tidak ada lawatan pastoral. Kalau tidak ada ini, tidak ada hari paroki. Kalau tidak ada ini, tidak ada sakramen penguatan. Oleh itu, tujuan kita ataupun tumpuan kita harus senantiasa tujukan kepada sini. Oleh itu,
Mazmur terapan pada hari ini mengatakan, kejarlah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Jadi saudari, jika setiap minggu, mungkin di antara kamu adalah setiap hari kita datang untuk merayakan Misa Kudus, apa yang kita mengalami, apa yang kita akan lihat, maupun pada saat ini, oleh itu saya menjemput semua kita supaya membuka hati kita, supaya kita boleh mengalami apa yang akan berlaku di sini dan juga lihat apa yang akan berlaku di sini. Oleh itu saudara, saya menjemput semua kita renungkan Injil yang telah disampaikan kepada kita pada minggu ini maupun kepada minggu-minggu 3 minggu yang lepas sampai sekarang 4 minggu. Injil dipetik menurut Injil Yohanes bab 6, di mana Tuhan Yesus menjemput semua kita untuk meninjau roti yang turun dari surga akan memberi kehidupan kekal, dan roti itu adalah Dia diri sendiri. Injil Yohanes bab 6 memulaikan Yesus menggandakan 5 roti 2 ikan. Mukjizat itu memberitahu kita apa yang telah berlaku pada masa itu akan menunjukkan apa yang akan berlaku di setiap kali kita datang untuk merayakan Misa Kudus. Jika kita masih ingat mukjizat itu, Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan. Dia mengadakan 4 reaction, 4 action. Di mana? Yang pertama, dia mengambil roti. Yang kedua, dia mengucap syukur. Yang ketiga, dia memecah. Yang keempat, dia memberi. Dalam setiap hari, setiap minggu kita datang untuk merayakan Misa Kudus, 4 action ini telah diurangi. Yesus mengambil diri sendiri, kehidupan sendiri, nyawanya, dan dia mengucap syukur kepada Allah Bapa di atas kehidupannya. Ketiga, dia memecahkan diri, dan keempat, dia memberikan diri kepada setiap orang kita. Dan dia mengatakan, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Tahu. Apa yang dia ingin kita lakukan? Adakah dia menyuruh kita datang setiap hari Minggu untuk merayakan Misa Kudus? Memang, tetapi itu tidak cukup. Sebab dia mengatakan, lakukan apa yang dia lakukan di atas kehidupan kita, baru kita boleh mengingatkan dia selama-lamanya. Apa yang kita harus lakukan, kita juga harus lakukan apa yang dia lakukan. Harus senantiasa mengambil diri sendiri, mengucap syukur kepada Tuhan atas kehidupan saya, dan mengerjakan kehidupan saya, dan memberikan kehidupan saya kepada sesama. Jikalau kita senantiasa melakukan sedemikian, baru kita boleh mengatakan kita mengingati dia yang apa yang dia telah lakukan kepada kita. Oleh itu saudara-saudara, dalam setiap kali merayakan hari Misa Kudus, kita akan mendengar, lakukanlah ini sebagai kenangan akan Tahu. Oleh saudara-saudara, apa yang tidak akan mengalami, apa yang tidak akan lihat, Tuhan Yesus senantiasa melakukan 4 action itu kepada kita. Oleh itu, itulah harus yang kita akan lihat, yang akan kita alami. Selepas mengalami sedemikian, haruslah kita senantiasa melakukan sedemikian kepada sesama. Hari ini, melalui Injil Yohanes bab 6, Tuhan Yesus Kristus, dia mengatakan dia adalah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini akan mempunyai kehidupan kekal. Oleh saudara, adakah engkau percaya bahwa roti yang engkau akan
menerima itulah tubuh dan darah Kristus. Adakah engkau percaya? Roti yang engkau akan menerima itulah tubuh dan darah Kristus. Gereja Katolik mengajarkan kita bahwa roti yang kita akan terima ini itulah tubuh dan darah Kristus. Sebab Tuhan yang turun dari surga bukan hanya saja mau memberikan diri kepada kita, dan Dia mau tinggal bersama dengan kita. Oleh itu, pengantaran Injil pada hari ini berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalamnya. Oleh saudara-saudari, roti yang turun dari surga bukan hanya saja boleh memberikan kehidupan kekal kepada kita, dan Dia begitu ingin mau tinggal bersama dengan kita maupun pada saat ini, sebab Dia tahu dalam perjalanan kita dalam dunia ini kita memerlukan Dia, kita memerlukan pertolongan dari Dia dan dorongan dari Dia. Oleh itu, menerima Dia, ketahuilah bahwa Dia tinggal dengan kita dan kita tinggal di dalamnya. Bayangkan jika kita benar-benar percaya bahwa Tuhan yang menciptakan segala sesuatu, Tuhan yang penuh dengan kuasa, Tuhan ini sekarang tinggal bersama di dalam saya. Apa yang saya akan lakukan? Apa maupun iblis ataupun hantu-hantu ataupun bolehkah mengancam saya jika Tuhan itu ada di dalam saya? Memang, saudara-saudara, walaupun Yesus mengatakan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, itu adalah satu jemputan. Adakah kita percaya? Adakah kita bersedia untuk menerimanya? Sebab orang-orang Yahudi pada masa Tuhan Yesus, mereka tidak percaya. Oleh itu, disebabkan mereka tidak percaya, mereka tidak menerima. Oleh itu, saudara-saudara, adakah kita percaya bahwa roti yang kita akan menerima dan anggur yang akan kita terima itulah daging dan darah Kristus? Percaya dengan itu harus kita senantiasa mempunyai iman yang kuat untuk menerima Dia, bahwa kita tahu pada saat ini juga Dia tinggal bersama dengan saya. Oleh itu, saudara, jika Tuhan senantiasa bersama dengan saya, apa yang akan saya tahu? Oleh itu, mari sama-sama setelah mendengar apa yang telah disampaikan kepada Tuhan melalui sabdanya, kita harus senantiasa membuka hati kita, dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita senantiasa menyediakan diri untuk menerimanya. Jadi saudara-saudari, pada hari ini juga kita mempunyai seramai 87 saudara-saudari kita akan menerima sakramen penguatan. Saya percaya bahwa mereka tahu kenapa mereka harus menerima sakramen penguatan dan kenapa, apakah ini sakramen penguatan. Kita tahu bahwa melalui menerima sakramen penguatan mereka akan dicurai penuh dengan Roh Kudus. Jika ditanya, bilakah seseorang Katolik menerima Roh Kudus? Bilakah seseorang Katolik menerima Roh Kudus? Ada melalui sakramen penguatan. Jika demikian, yang saudara-saudara kita ini yang 87 ini, adakah mereka tidak mempunyai Roh Kudus sebab mereka belum lagi menerima sakramen penguatan? Oleh itu, bilakah seseorang itu menerima Roh Kudus melalui sakramen pembaptisan? Melalui sakramen pembaptisan. Mungkin engkau akan tanya, jika mereka itu telah mempunyai Roh Kudus, kenapa mereka mau lagi menerima sakramen penguatan? Sebab melalui pembaptisan Roh Kudus mereka sudah mempunyai Roh Kudus. Melalui sakramen pembaptisan
mereka sudah mempunyai Roh Kudus, kenapa mereka harus menerima sakramen penguatan lagi? Oleh itu saudara, memang melalui sakramen pembaptisan setiap kita telah dicurai dengan Roh Kudus. Oleh itu kita harus kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus sampai ke saat ini mereka melalui penerima sakramen penguatan, mereka sedia ataupun matang untuk menjadi askar Tuhan di mana mereka akan senantiasa bersaksi. Oleh itu, selepas seseorang menerima sakramen pembaptisan, kehidupannya haruslah senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus sampai ke saat di mana mereka menerima sakramen penguatan, iman mereka telah matang untuk bersaksi. Oleh itu saudara, doakan kepada mereka supaya kehidupan mereka senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus menjadi saksi Tuhan di mana mereka berada. Saudara-saudara terkasih, cara penguatan sebelum kamu menerima Roh Kudus, hendaklah kamu membagi pengakuan kepercayaan yang telah kamu ucapkan pada masa pemandian kamu di hadapan Tuhan dan gereja. Sanggupkah saudara dan saudari terkasih menolak syaitan, segala pekerjaannya dan segala kesia-siaannya? Ya, kami sanggup. Percayalah saudara dan saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Ya, kami percaya. Percayalah saudara dan saudari akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dilahirkan oleh Bapa Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, yang bangkit dari alam maut, duduk di sisi kanan Bapa. Ya, kami percaya. Percayalah saudara dan saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang turun kepada para rasul pada hari Pentakosta, dan yang sekarang akan dikurniakan kepadamu melalui sakramen penguatan. Ya, kami percaya. Percayalah saudara dan saudari akan Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kehidupan, kebangkitan badan, dan kehidupan kekal. Ya, kami percaya. Inilah kepercayaan kita, inilah kepercayaan gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sekarang saya menjemput semua berdiri. Saudara-saudari kasih, dalam pembaptisan, Allah Bapa kita telah memberi kepada anak-anak pilihannya kedahilan untuk kehidupan kekal. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus untuk menguatkan anak-anaknya dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat urapan ini mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Silakan.
Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-hambamu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus berhibur kepada mereka. Semoga mereka kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka kau penuhi dengan roh takwa kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantaran kami. Amin.
beranak gembira dan bahagia diundangkan mengikuti ucapan Tuhan, maka kita berdoa. Saudara kita, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah Sri Paus, para uskup dan para imam, agar mereka menerima segala cobaan dan kesulitan dengan iman bahwa Tuhan menjunjung yang kecil dan memperkaya yang papa. Kami mohon. Bagi gereja umat Allah,
berdoa saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekuat dan kuasa, bahwa dimanapun kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan penantaran Kristus Tuhan kami. Sebab terdorong oleh belas kasih-Nya terhadap kami yang tersesat, yang sudi lahir dari Santa Perawan Maria, yang membebaskan kami dari kematian kekal berkat sengsaranya di kayu salib, dan menganugerahkan hidup abadi berkat kebangkitannya dari alam maut. Maka bersama para malaikat dan seluruh rakyat syurgawi, kami melambungkan mega kemuliaan bagimu dengan tak hendi-hendinya berseru. Sumber segala yang kudus, maka kami mohon semoga Roh menyucikan persembahan ini akan menjadi bagi kami tubuh dan dalam putra kekasih Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan mereka, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikianlah pula sesudah berjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikan kepada murid-muridnya serta berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, dalam perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Engkau." Marilah makan istri iman kita. Mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau terpadi kepadamu. Dan kami mohon
Semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Francis dan uskup kami John serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah bawa pulang dalam periman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santa Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus, sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan kementerian Kristus Yesus Kristus Putra-Mu. Through Him and with Him and in Him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Atas penunjuk selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah dan berdoa. Tuhan kami mohon, sudilah memberi Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagia kita yang diundangkan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Boleh lepas juga sudah langsung. Amin.
Marilah kita berdoa. Para Bapa kami di syurga, kami bersyukur bahwa Engkau memberi makan yang hidup dalam diri Yesus Putra. Semoga yang menjadi berkah perjalanan bagi semua orang di dunia ini akan tetaplah damai sejahtera bagi semua orang. Sebab Dialah Tuhan dan Pengantaran kami. Amin. Tuhan bersama. Semoga saudara dan saudari sekalian dikasihi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh. Amin. Dengan demikian pelajaran ini segera sudah selesai. Pergi dalam nama Kristus. Saudara dan saudari dipersilakan duduk dan kita akan jalankan urusan yang ketiga. Saudara dan saudari, sambil kita menjalankan ujian yang ketiga, kita akan teruskan dengan acara ucapan dan penghargaan. Shalom, salam sejahtera dan selamat pagi. Yang berbahagia Bapak Uskup Agung yang berusaha pada Frederick bin Raymond, Ketua Rektor Paroki Saint Pius ke-10 Tuhan, yang dihormati Reverend Father Nick Keluba Maujin, Pembantu Rektor Paroki Saint Pius ke-10 Tuhan, yang berusaha Encik Agus Philip, Pengerusi Pelaksana Hari Paroki Saint Pius ke-10 Tuhan yang ke-68, yang dihormati Simon Pine, Pengerusi Majelis Pastoral Paroki Saint Pius ke-10 Tuhan, yang dikasihi sister-sister, saudara dan saudari yang dikasihi sekalian. Selamat datang ke perayaan sambutan Hari Paroki Saint Pius ke-10 yang ke-68. Terlebih dahulu kita ingin mengucapkan syukur kepada Tuhan kita dapat bersama-sama berhimpun pada pagi ini sebagai satu keluarga yang besar merayakan sambutan Hari Paroki yang ke-68 dan lebih berarti lagi kerana turut dirayakan bersama dengan Bapak Uskup Reverend Datuk Berbon. Bagi memulakan upacara kita pagi ini, majlis dengan penuh rasa hormatnya mempersilakan yang berusaha Encik Agus Philip, Pengerusi pelaksana perayaan Paroki Saint Pius ke-10 Tuhan, untuk menyampaikan ucapan haluan beliau.
saya hormati Padri Paroki, kepada Bantu Padri Paroki, Reverend Padri, semua penjemputan dan semua umat serta para penerima penguatan pada hari ini. Syukur kepada Tuhan karena sekali lagi kita berkumpul dalam perayaan Misa Kudus kepada 18 surat Bapak Uskup kita di bawah kita. Sebelum saya meneruskan ucapan, terlebih dahulu saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Uskup kita karena bersama-sama dengan kita semua umat paroki di sini merayakan Misa Kudus. Semalam semasa dalam taklimat bersama dengan Uskup, Bapak Uskup sendiri telah memberi respon dan motivasi kepada semua IJKPP bagi mengukuhkan lagi menjalankan pelayanan umat bagi paroki di samping membantu kedua-dua padri kita di sini. Saudara dan saudari, saya ingin membawa Anda semua merenung kembali homili Bapak Uskup tadi, di mana ada 4 aksi yang bagi kita memang sukar kita lakukan 100%, tetapi saya pasti dalam kehadiran Anda semua di sini, apa yang dinyatakan tadi itu boleh kita lakukan. Kepada penerima penguatan hari ini, secara pribadi saya ucapkan ribuan terima kasih dan tahniah. Diharapkan dapat menjadikan peristiwa ini adalah satu peristiwa indah dalam sepanjang kehidupan, di mana penguatan adalah salah satu daripada 7 sakramen. Penguatan yang dipandang memberi sumber kebijaksanaan, pengetahuan dan keberanian bagi penerima. Dengan menerima sakramen ini, ya Anda dianggap sudah dewasa dalam iman dan juga bertanggung jawab menjadi saksi Kristus yang baik dalam gereja sendiri, dalam keluarga, di sekolah, di tempat kerja, ataupun di lingkungan masyarakat yang luas ini. Para penanggung, tugas Anda belum selesai lagi. Oke, tegur-tegurlah kita punya penerima penguatan ini. Oke. Dan dengan ucapan ini saya mengambil kesempatan untuk terima kasih kepada Padri Paroki kita, Reverend Father Frederick, karena telah membawa banyak perubahan dari sudut pembangunan iman umat di paroki ini dan juga pembangunan gereja kita. Juga kepada pembantu Padri Father Reverend Frederick yang sentiasa menghibur dan sentiasa mesra. Saya selaku pengurusi penganjur kali ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada IJK pelaksana sambutan ini, kepada Padri Paroki yang telah banyak membantu dan membuka ide baru, pengurusi PP, semua luar stasi serta individu yang beri sumbangan dari segi tenaga dan material bagi menjayakan program sambutan lawatan pastoral Bapak Uskup kita pada tahun ini. Tidak juga saya lupakan tahniah kepada choir kita yang dibawa pimpinan Puan Leni dari Sri Patrick yang Taburi. Sebab itu saya ajak saudara dan saudari menghadiri misa pada 21 jam 6 petang. Semua timur banyak yang akan hadir di badan. Sebab hari itu adalah merupakan hari satu penuh bagi gereja kita. Okay. Dan jangan lupa juga sentiasa bawa dalam doa khususnya pada Bapak Uskup kita, Padri, agar mereka sentiasa sehat dan dijauhi dengan halangan-halangan bagi melaksanakan pelayanan bagi seluruh umat Tuhan. Dan juga kita sendiri, keluarga kita sendiri, kita berdoa agar sentiasa di bawah perlindungan Tuhan. Dan
Dan selepas ini janganlah cepat-cepat pulang. Kita hadir bersama merayakan majelis yang sangat indah ini. Dan kepada umat yang telah membeli kupon, jangan lupa tuntut di dalam Dewan Mahana, bukan di garai-garai. Nanti peniaga-peniaga penjual di gerai bingung di mana mereka menuntut akan datang. Oke, dengan itu saya ucapkan ribuan terima kasih. Majelis mengucapkan terima kasih di atas ucapan Al-Marwani tadi. Dan seterusnya saudara dan saudari, kita mempersilakan yang berusaha Reverend Father Frederick bin Raymond, Ketua Rektor Paroki Saint Pius ke-10 Bumi Tuhan, untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Shalom, selamat pagi dan selamat datang semua saudara-saudari yang terkasih umat Paroki Bumi Tuhan. Pertama-tama kita harus bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat Dia kepada kita yang telah memberkati hari ini yang begitu indah. Tuhan berikan kepada kita. Dia menurunkan hujan semalam, tapi hari ini Dia melindungi kita. Harap-harap sampai malam lagi. Dari sebab itulah kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas berkat-Nya. Yang pertama-tama berkat Tuhan, rahmat Tuhan kepada kita. Dan berkat Tuhan, rahmat Tuhan itu Dia turun juga di tengah-tengah kita secara praktikal. Secara praktikal, secara nyata di dalam kehidupan kita. Yaitu pada hari ini atas kedatangan kita punya Bapak Uskup Agung John Wall. Adalah satu berkat Tuhan yang nyata, Dia berada di tengah-tengah kita pada hari ini. Terima kasih. Jadi kita berterima kasih kepada Tuhan dan kita berterima kasih juga kepada Bapak Uskup Agung kita John Wall, karena itu ada di sini bersama dengan kita merayakan Misa Kudus kita minggu yang ke-20 ini, dan juga menyampaikan yaitu sakramen penguatan kepada 87 penerima penguatan sebentar tadi. Dan selain daripada itu, saya pikir kebanyakan kita mau bersyukur dan berterima kasih saja. Yang paling penting dalam usaha semua yang telah berusaha yang menjayakan kita punya perayaan pada hari ini, perayaan kita lawatan Pastoral Bapak Uskup Agung dan perayaan Hari Paroki kita. Karena setiap kali Bapak Uskup datang ke dalam paroki adalah Hari Paroki. Karena kita semua akan berkumpul dan bersama-sama dengan Bapak Uskup Agung untuk merayakan Misa Kudus. Dan itu adalah Hari Paroki kita. So, itulah yang kita rayakan pada hari ini yang sudah 68 tahun yang ke-68. So, selain daripada itu, saya berterima kasih dan bersyukur kepada semua. Saya katakan tadi, EJK Panganjur dan ahli-ahli dia dan semua yang telah pelayan-pelayan yang telah bertugas, pelayan Dominik, Waya dari Kiau Taburi, dan juga banyak-banyak terima kasih juga kepada para pemimpin dan ibu bapak, kepada penerima-penerima penguatan pada hari ini. Karena saya percaya dengan bimbingan kamu dan dengan dedikasi kamu kepada mereka, dan setelah saya berkoneksi dengan mereka selama 2 hari, dan saya dapat lihat juga bahwa kamu telah melakukan kerja yang baik, kamu telah melakukan sesuatu yang sangat baik bagi penerima-penerima pada hari ini, yang sememangnya tidak satu pun saya sanggup reject, karena semuanya telah pun membuat persiapan yang baik untuk sampai di sini dan menerima sakramen penguatan. Tapi itu tidak berakhir di sini, seperti yang kamu tahu, seperti juga Bapak Uskup katakan tadi, ya tidak berakhir di sini, karena sekarang kamu telah menjadi askar Kristus, askar yang berani menjadi berdiri teguh menjadi saksi Kristus. Jadi itu sememangnya saya harap kamu akan terus, jangan sia-siakan kurnia itu yang Tuhan telah anugerahkan kepada kamu pada hari ini, tapi hidupilah dia dengan sesaksamanya, hidupilah dia dengan sesungguhnya. Karena kamu sendiri pun tahu bukan senang untuk kamu berada di sini, tetapi kamu telah menjalani persiapan yang begitu lama untuk berada di sini. Jadi adakah harus kamu mensia-siakan dia?
tidak. Malahan kamu harus hidupi dia dengan sesungguhnya. So sekali lagi, terima kasih dan kepada semua yang telah ambil bagian yang telah memberikan semua mereka punya sumbangan, dorongan, doa di dalam perayaan kita pada hari ini maupun pada hari selepasnya. Bisa memang sudah habis misa. Selepasnya ini kita akan adakan fellowship dan seperti semua untuk fellowship pun telah disediakan kita bersama. Maupun pada hari ini minta maaf saja tidak ada makanan free, tetapi semuanya kita akan bersamping bersama-sama dengan apa yang Tuhan telah sediakan. Sebenarnya macam dikatakan tadi, popcorn telah disediakan dan semuanya adalah satu pembaruan juga bagi kita punya pesta hari paroki kita pada masa ini. Jadi saya memangnya bukan bilang itu yang terbaik, jadi kita senantiasa mengambil risiko apa yang kita buat. Jadi biarpun nanti selepas dia ada komen-komen, syukurlah, supaya kita dapat memperbaiki apalagi yang kita perlu lakukan dengan lebih baik lagi untuk merayakan kita punya hari paroki bersama-sama dengan kehadiran Bapak Uskup Agung kita. So sekali lagi seperti juga pengurus penganjur tadi telah menjemput kepada kita semua, dan selepas ini kita ada beberapa aktiviti lagi yang dijalankan yang seperti yang kamu tahu, ada nama bertua, ada makan minum dan semuanya. So semuanya ini diperbolehkan. Ini hari pun oleh karena hari paroki pada pun perbolehkan ada sedikit-sedikit lah, ada sedikit-sedikit alkohol. Untuk bergembira, jangan terlampau. Tapi hari ini biasa pada tidak akan benarkan. Hari ini spesial, jadi kita boleh menikmati dia dengan berkat Tuhan. Seperti pada katakan tadi, Tuhan telah memberkati kita bukan saja dengan berkat secara begitu, tetapi secara nyata dan secara praktikal di tengah-tengah kita. Dengan itu, mari kita bersyukur dan memuji Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Amin. Majelis mengucapkan ucapan terima kasih di atas ucapan itu tadi. Seterusnya, saudara dan saudari yang dikasihi, dengan rasa penuh hormat dan sukacitanya, kita mempersilakan Yang Mulia Bapak Uskup Agung Reverend Datuk John Wong untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Pada David, pada Nek Kolomba, sisters, saudara sekalian, pengurusi MPP dan semua ahli-ahli MPP, saudara Ambrose, pengurusi penganjur, para seminarians dan aspirant, katekis dan community minister, saudara-saudari selamat pagi. Jangan panjang cakap semua. Karena kira sebelum semua sibuk sudah, nanti habis makanan. 3 perkara. Yang pertama, tanya kepada kamu. Sebab paroki ini telah sampai usia 68. Kebanyakan kamu termasuk orang ini belum lagi lahir. 68. Oleh itu, hari ini tanya kepada kamu sebab iman yang ada yang telah ditanamkan 68 tahun yang lalu saya nampak ada di sini. Oleh itu, dalam pelipatan maupun dalam gereja, di luar gereja, di bawah gerai-gerai, itu adalah satu tanda-tanda yang bagus. Haruslah gerakan semangat ini, haruslah hidupkan iman ini di paroki ini. Yang kedua, tanya kepada yang baru menerima sakramen penguatan yang 87 saudara dan saudari. Selamat datang. Welcome all of you to Gereja Katolik ini.
kepada kamu yang baru menerima sakit perbuatan, kamu tahu dengan senang mungkin pada perjalanan kamu untuk datang pada hari ini sampai pada hari ini. Terima kasih kepada semua pemimpin-pemimpin dan juga penanggung maupun upaha. Oleh itu, hari ini sebelum kamu pulang, bikinlah kepada pemimpin, kepada penanggung, mungkin juga Sister Napa dengan ucapkan terima kasih dan jumpa lagi. Kenapa terima kasih jumpa lagi? Jangan bukan terima kasih dan bye-bye. Sebab bye-bye kamu tidak akan jumpa lagi. Terima kasih jumpa lagi di mana? Di gereja. Oleh itu iman kamu harus terus berjalan. Bukan ini menerima sakit perbuatan, bukan iman kamu sudah sampai ke ujung. Oleh itu jumpa di mana? Di gereja ataupun di mana komuniti kamu ingin melanjutkan iman kamu melalui pelayanan kamu. Oleh itu pergilah kepada mereka. Terima kasih dan very good. Yang ketiga, selamat merayakan hari paroki St. Pius yang ke-10 kepada kamu semua. Majelis mengucapkan ribuan terima kasih atas ucapan itu tadi. Seterusnya kita akan langsung ke acara penyampaian penghargaan. Saudara dan saudari yang terkasih, penghargaan ini khususnya atas sumbangan dan kesetiaan dalam pelayanan. Sebelum itu, sekali lagi dipersilakan Yang Mulia Bapak Uskup Agung Reverend Datuk John Wong untuk menyempurnakan acara penyampaian penghargaan, diiringi oleh Reverend pada Pedaret bin Raimel dan Encik Simon Pai untuk tampil ke hadapan. Dan selepas ini mohon juga agar semua penerima penghargaan agar terus tampil di depan bagi acara bergambar. Dipersilakan. Baik, kita akan teruskan. Dipersilakan penerima penghargaan, sumbangan dan kesetiaan dalam pelayanan yang pertama. Dipersilakan Katekis Fridolin Simaan. Untuk makluman saudara dan saudari, beliau masih setia melayani sehingga kini. Seterusnya dipersilakan saudara Jusi Akio. Beliau merupakan mantan pengerusi Majelis Pastoral Paroki yang telah menghidupi kesetiaan dalam pelayanan. Seterusnya kita mempersilakan saudara Martin Dalambun. Beliau merupakan mantan pengerusi Komiti Perayaan Paroki. Seterusnya kita persilakan penerima penghargaan sumbangan dan kesetiaan dalam pelayanan yang keempat, saudara Saudi Sami Andam. Beliau merupakan mantan pengurusi Majelis Kawanan St. Pius ke-10 Pundutuhan. Dan seterusnya kita persilakan saudara Justin Iban. Beliau merupakan ketua BPI dan telah menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan setia dalam pelayanan. Seterusnya kita mempersilakan saudari Majulina Lazo. Beliau merupakan beliau menghidupi pelayanan sakristan sehingga sekarang. Dipersilakan.
tampil ke hadapan bagi acara penyampaian cenderawasih. Bagi penerima cenderawasih yang pertama, dipersilakan Reverend Father Nick Kelembah Maujin untuk menerima cenderawasih. Daripada pihak pengunjung. Seterusnya, menerima cenderawasih daripada umat. Yang kedua, dipersilakan Father Frederick bin Raymond untuk menerima diri sendiri, lah Father. Seterusnya, kita persilakan Bapak Uskup Agung Reverend Datu John Won untuk menerima cenderawasih daripada umat. Kita persilakan sister kita, saya lupa nama dia itu. Satu, kita persilakan sister Caroline, dan yang kedua siapa pada namanya, tolong sebut. Mabel. Terima kasih di atas acara penyampaian penghargaan dan cenderawasih itu tadi. Seterusnya, sekali lagi kita menjemput Yang Mulia Datuk Jenderal para padri untuk tampil ke hadapan bagi acara bergambar bersama dengan penguatan yang telah menerima penguatan pada hari ini seramai 80